Sidang lanjutan terkait dugaan kasus wan prestasi yang dilaporkan Ryszard Bleszczynski terhadap Tamara Bleszczynski kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 10 April 2023 kemarin. Pada sidang kali ini, sosok Ryszard Bleszczynski akhirnya muncul usai 2 kali mangkir. Meski demikian, kuasa hukum Tamara Bleszczynski, Joan Syah, mengungkapkan bahwa upaya mediasi yang dijalani kemarin dinyatakan gagal karena tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, sebagaimana diketahui, pihak Ryszard Bleszczynski meminta Tamara Bleszczynski untuk membayar 4 kali lipat dari perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya. Sedangkan secara terang-terangan, Tamara mengaku jika dirinya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan kakaknya itu. Lantas, seperti apa upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Tamara Bleszczynski dan Ryszard Bleszczynski kemarin? Benarkah Tamara Bleszczynski merasa kecewa atas permintaan yang diajukan oleh kakak kandungnya itu? Mediasi hari ini gagal, karena pihak penggugat meminta Tamara berkewajiban untuk membayar kurang lebih 4 kali lipat dari kewajibannya Tamara yang ditandatangani. Kewajiban ini sendiri adalah biaya rumah sakit ayah yang dibagi 2. Jadi kalau nilai biaya rumah sakit itu $103.000, dibagi 2 itu kurang lebih Tamara rupiahnya 800 juta. Tamara bilang, ya sudah, oke, saya bayar. Karena kan gugatannya seperti itu. Ya sudah, biaya rumah sakit ayah saya bayar 800 juta, apalagi gitu loh. Nah, dia tidak mau, penggugat tidak mau, penggugat maunya 800 juta itu kalau saya taruh di bank, maka nilainya itu menjadi 4 miliar. Maka saya tetap bertahan harus dibungakan dan bunganya itu kurang lebih 4 kali lipat. Jadi dia bertahan tetap 4 miliar. Kalau dari pihak kakak saya maunya dibungakan terus-menerus, kalau saya tidak sanggup bagaimana bayar bunga-bunga itu? Ini ada titik baik. Titik baiknya dari klien kami juga hadir. Terus juga dari pihak Tamaranya sanggup untuk membayar, tetapi hanya membayar 800 juta. Artinya ada itikat baik dari Tamara. Nah, klien kami, Pak Rik, ini memang sebenarnya intinya sakit hati ya. Mungkin tadi sudah disampaikan. Sakit hatinya itu di Instagram selalu menjelek-jelekan negatif untuk Pak Rik, sehingga digiringlah opini, sehingga bisnisnya Pak Rik ini kan rusak lah. Jadi kepercayaan masyarakat kepada Pak Rik ini jadi negatif gitu loh. Jadi seolah-olah beliau ini seperti apa, padahal dalam masalah ini dia tidak pernah terpikirkan untuk menggugat ini gitu, menagih uang pembiayaan rumah sakit ayahnya, itu tidak pernah terpikirkan. Tapi karena ada laporan pidana di Polda Jabar itulah yang memicu ini. Tadi juga sudah disampaikan di dalam mediasi. Sekali lagi yang kita inginkan cuma satu, jual hotel. Tidak menggiring apa-apa, jual hotel, bayarkan semua, sesimpel itu. Sesimpel itu. Yang ternyata 1 jam, salah satu mediasi terpanjang yang pernah kami alami di dalam kami berkarir dan beracara, ini hari ini gitu. 1 jam, karena nggak ketemu gitu formatnya. Dia tetap bertahan, penggugat tetap bertahan untuk dibungakan berkali-kali lipat itu. Kalau saya tetap kepada surat wasiat mendiang ayah saya. Surat wasiat mendiang ayah saya yaitu hotel itu dijual, lalu dibagikan kepada ahli waris. Di surat wasiat juga tertulis bila mana ayah saya loh punya hutang, bukan Tamara loh. Ayah saya punya hutang, dijual lalu dibagikan untuk membayar hutangnya. Nah sekarang tiba-tiba abang bilang sakit hati, ini itu gitu loh. Saya tidak mengerti kenapa tidak menjual, kemudian kita bagikan dan sesuai dengan amanah beliau. Tapi kakak saya tetap
harus dibungakan. Ini bukan hutang ke ayah, ini hutang kamu. Kok jadi hutang saya gitu loh. Kalau kemanusiaan, biaya rumah sakit ayah, hotel itu punya ayah. Hotel itu punya ayah mereka. Ayah meninggalkan aset. Di dalam will itu, di dalam surat wasiat itu mengatakan apabila ada biaya penguburan, apabila ada biaya rumah sakit, atau apabila ada hutang-hutang saya, jual dulu harta saya, baru dipotong. Itu bunyi wasiat. Jadi tidak usah kita berpikir secara hukum dan keilmuan yang rumit. Ya udah jual aja, habis itu potong. Tamara sudah mengokekan, ya udah 800 juta, potong bagian saya, jual hotel, potong bagian saya, ambil. Oh, dia bilang, oh tidak mau, saya harus dengan bunga-bunganya semua. 800 juta kurang lebih berarti bunganya 3,2 miliar. Ya, bunganya 3,2 miliar. Jadi berkali-kali lipat. Nah, seperti itu yang dia inginkan. Hingga kita sepakat untuk tidak sepakat. Tidak hanya dari pihak Tamara Bleszczynski, Ryszard Bleszczynski pun kini akhirnya buka suara. Menurut pengakuan Ryszard Bleszczynski, ia melayangkan gugatan wan prestasi terhadap adik kandungnya lantaran ia merasa sakit hati usai dirinya dituding menggelapkan dana hotel warisan mendiang ayahanda mereka, Zbigniew Bleszczynski, yang berada di kawasan Puncak Bogor. Tak berhenti sampai di situ, Ryszard pun mengungkapkan jika buntut dari perbuatan Tamara telah mengganggu bisnis dan nama baiknya. Meskipun demikian, Tamara rupanya masih tetap berharap jika perkara yang tengah dihadapinya itu dapat berujung pada perdamaian. Lantas, seperti apa ungkapan kecewa Ryszard Bleszczynski terhadap Tamara Bleszczynski? Dan seperti apakah respon dari Tamara Bleszczynski? Adik saya, dia tidak mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Saya sudah berusia 58 tahun. Saya sudah tinggal di Silicon Valley selama 45 tahun. Paspor warga negara Indonesia. Oke. Saya sudah berbisnis teknologi lebih dari 30 tahun. Tidak pernah berbisnis di Amerika, di Eropa, di Asia. Tidak pernah ada satu orang maupun perusahaan yang pernah melaporkan saya perdata maupun apalagi pidana dan mau masukin saya ke penjara seumur hidup. Cuman satu yang melaporkan pidana dan mau masukin saya ke penjara. Saya 58 tahun tidak pernah. Itu kelewatan namanya. Jadi apalagi dia tahu 20 tahun saya bantu banyak keluarga di Indonesia. Itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantah sama sekali. Dan dia tahu itu dan dia tetap melaporkan pidana, mau masukin saya di penjara. Itulah dia. Jadi ini benar-benar kelewatan. Yang kita inginkan tuh damai kan? Tetapi kan seperti saya tidak tahu bagaimana pemikirannya. Tapi ya saya karena ini bulan suci Ramadan, saya tetap mengharapkan insya Allah nanti di hari kemenangan ada perdamaian.